Salam, perkenalkan nama saya Desinta Hedejako. Saya dari kelas D semester 1, Prodi Pendidikan Agama Kristen. Baik, saya akan membawakan materi tentang Helenisme. Helenisme adalah paham orang awam ataupun orang di dunia yang berbicara, berkelakuan, dan hidup seperti orang Yunani. Pertumbuhan pertama dan kedua dalam Pranata yang mencirikan Helenisme yaitu filsafat, spekulatif, dan pemerintah republik. Pada saat ini terjadi di wilayah Pantellonia di Asia Kecil. Pantellonia seperti halnya sama dengan Yawan dalam Perjanjian Lama. Daerah permukiman Yunani tidak pernah statis. Di daerah diaspora terdapat orang-orang yang berbicara bahasa Yunani, misalnya orang yang menerjemahkan Perjanjian Lama ke dalam bahasa Yunani. Sikap terhadap Helenisme di daerah diaspora tentu saja sangat positif. Sedangkan di Yerusalem sendiri yang dikelilingi oleh sejumlah besar kota Helenis, banyak orang di dalam sikapnya menjadi pengikut-pengikut kelompok-kelompok yang saling bertengkar di dalam soal Helenisme. Kelompok yang satu menuduh hukum Yahudi sebagai lapuk. Penyebaran paham ini terus meningkat dari pranata-pranata Yunani yang akhirnya terjadinya dampak penyatuan dalam tingkat yang berbeda-beda ke seluruhan wilayah Timur Laut Tengah hingga sampai lebih jauh ke timur lagi, diberikan tuntunan menurut norma peradaban biasa yang dimiliki Yunani seperti yang dibudayakan oleh Helenisme, baik dari segi kemakmuran negara-negara tersebut maupun tingkat standarisasinya. Kebenarannya terbukti pada saat reruntuhan yang sangat indah yang ditemukan dan bertebaran di daerah-daerah tersebut, dan hingga sekarang ini masih terdapat reruntuhan harapan dan cita-cita. Paham ini adalah untuk memiliki kehidupan yang bebas dan sopan dalam suatu masyarakat kecil yang otonom, dan yang daerah menjadi kebanggaan dari beberapa negara hampir di mana-mana diterima pada zaman Perjanjian Baru. Athena memang masih merupakan tempat menggali ilmu, tetapi Pergamu, Antioquia, dan Alexandria dan banyak tempat lain di dunia baru telah menandingi atau bahkan melampauinya. Ya baik, perkenalkan nama saya Yohanes Selan. Saya akan menjelaskan tentang Helenisme. Helenisme adalah paham orang awam ataupun orang di dunia yang berbicara, berkelakuan, dan hidup seperti orang Yunani. Pertumbuhan pertama dan kedua dalam Pranata yang menceritakan Helenisme yaitu filsafat, spekulatif, dan pemerintahan republik. Pada zaman filsafat lebih lengkap dengan agama dibandingkan pada zaman Helenisme lama Yunani, istilah yang menunjukkan kebudayaan yang merupakan gabungan antara budaya Yunani dan budaya Asia. Gabung antara kebudayaan Yunani kuno, Asia Kecil, Assyria, Mesopotamia, dan Mesir dikenal sebagai kebudayaan Helenistik, dimulai pada pemerintahan Alexander Agung Raja Helenisme abad pertengahan, dan memiliki pandangan yang berbeda. Bahan tentang Islam dan Kristen ini hanya sebagai bahan dan data penelitian. Shalom, perkenalkan nama saya Dina Talan. Saya akan membahas materi tentang Helenisme. Helenisme adalah paham orang awam ataupun orang di dunia yang berbicara, berkelakuan, dan hidup seperti orang Yunani. Pertumbuhan pertama dan kedua dalam Pranata yang mencirikan Helenisme yaitu filsafat,
spekulatif, dan pemerintahan republik. Pada saat itu terjadi di wilayah Pantellonia di Asia Kecil. Pantellonia seperti halnya sama dengan Yawan dalam PL. Daerah permukiman Yunani tidak pernah statis di daerah diaspora. Terdapat orang-orang yang berbicara bahasa Yunani, misalnya orang yang menerjemahkan PL ke dalam bahasa Yunani. Sikap terhadap Helenisme di daerah diaspora tentu saja sangat positif, sedangkan di Yerusalem sendiri yang dikelilingi oleh sejumlah besar kota Helenis, banyak orang yang di dalamnya sikapnya menjadi pengikut kelompok-kelompok yang saling bertengkar di dalamnya soal Helenisme. Kelompok yang satu menuduh hukum Yahudi sebagai lapuk. Kelompok ini bahkan berhasil mendapat pengakuan kota Yunani bagi kota Yerusalem. Penyebaran paham ini terus meningkat dari pranata-pranata Yunani yang akhirnya terjadinya dampak penyatuan dalam tingkat yang berbeda-beda keseluruhan wilayah timur, Laut Tengah, hingga sampai lebih jauh ke timur lagi. Diberikan tuntunan menurut norma peradaban biasa yang dimiliki Yunani seperti yang dibudayakan oleh Helenisme. Baik dari segi kemakmuran negara-negara tersebut maupun tingkat standarisasinya, kebenarannya terbukti pada saat reruntuhan yang sangat indah ditemukan dan bertebaran di daerah-daerah tersebut, dan hingga sekarang ini masih terdapat reruntuhannya. Harapan dan cita-cita paham ini adalah untuk memiliki kehidupan yang bebas dan sopan dalam suatu masyarakat kecil yang otonom dan yang pernah menjadi kebanggaan dari beberapa negara Aegea hampir di mana-mana diterima. Pada zaman PB, Athena memang masih merupakan tempat menggali ilmu, tetapi pergambuan Antioquia dan mana diterima pada zaman PB. Athena memang masih merupakan tempat menggali ilmu, tetapi Pergamum, Antioquia, dan Alexandria dan banyak tempat lain di dunia baru telah menandingi atau bahkan melampauinya. Baik, perkenalkan, nama saya Cindy Ariwastimoboy. Saya akan membahas materi tentang perkembangan Helenisme. Helenisme membawa pengaruh besar terhadap segala aspek dunia filsafat yang saat itu menjadi hal penting dalam sebuah pemerintahan. Mempunyai adil yang cukup besar terhadap perkembangan Helenisme, para ahli sejarah membagi waktu perkembangan Helenisme menjadi dua bagian, yaitu masa etik dan masa religi. Pada masa etik terdapat 3 sekolah yang saat itu memegang peranan utama dalam perkembangan filsafat di masa Helenis, yaitu Epikurisme, Stoa, dan Skeptis. Epikurisme berasal dari kota Epikuros, salah seorang filosof yang menganut paham ateis. Epikurus mendirikan sekolah filsafat baru di Athena. Baginya filsafat terdiri dari 3 bagian, yaitu logika yang disebut dengan kanonika, fisika, dan etik. Ketiga bagian tersebut merujuk pada membebaskan manusia dari ketakutan agama. Menurut Epikuros, kebenaran hanya dapat dicapai dengan memandang dan mengalami, karena ia menganut paham eties. Maka bagi dia, manusia dari ketakutan alam ini ada karena tersusun oleh atom-atom, bukan dewa-dewa seperti yang mereka sembah. Intinya, Epikuros tidak mempercayai keberadaan Tuhan di dunia ini. Stoa didirikan oleh Zeno yang mempunyai tujuan utama untuk
hidup bijaksana dan seimbang dengan alam. Sama halnya dengan Epikuros yang menyebut tiga bagian dari filsafat adalah logika, fisika, etik, dan logika itu menyebut kriteria dari kebenaran, yaitu memandang dengan terang dan tajam. Ia menganggap satu barang yang kelihatan adalah satu yang nyata. Sebuah realita fisik memberikan pelajaran tentang alam dan teologi. Etik mengajarkan bagaimana mencari dasar-dasar umum untuk bertindak dan hidup yang tepat. Skeptis sekolah ini mengajarkan tentang ketidakpastian atau keraguan mengenai kebenaran. Sekolah ini terbagi menjadi dua aliran, skeptik Rihon dan skeptik akademia. Skeptik Rihon mengajarkan bahwa kebenaran tidak dapat dibuka terhadap sesuatu yang ditetapkan orang benar. Skeptik akademia mengajarkan dogma-dogma mengenai kemungkinan, kriteria, dan kebenaran tidak dapat diperoleh dari pikiran manusia. Yang berikut, Philon Alexandria mempunyai pokok pandangan tentang hubungan manusia dengan Tuhan. Karena Tuhan berada di tempat yang maha tinggi, manusia hanya dapat menjumpai Tuhan lewat kata-kata tulisan dan kitab dan sejarah. Tuhan dapat mengetahui manusia, tetapi manusia tidak dapat mencapai Tuhan. Namun Tuhan dapat dimengerti oleh manusia. Neoplatonisme berawal dari dibangunnya kembali filsafat Plato, namun dipengaruhi oleh mazhab Stoa dan Aristoteles. Paham ini mengajarkan bahwa ada sesuatu yang